walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Pada konten kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengecek oli matic ya, oli transmisi matic pada sebuah mobil. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Oke, sebelum kita mengecek kondisi oli matic pada mobil ini, kita harus mengetahui bahwa dipsticknya atau tangkainya untuk mengecek itu ada di sebagian mana, sebelah mana. Kalau mobil merek Toyota, ini kalau penggerak belakang itu berada di sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini, ini ada stick olinya. Nah, kalau mobil penggerak depan biasanya ada di sebelah sini. Kalau merek Toyota, Daihatsu ada di sini. Namun ada banyak teman-teman yang tanya, dipsticknya nggak ada di sebelah mana ya untuk mobil-mobil keluaran Honda dan Mitsubishi. Itu memang tidak ada ya dipsticknya. Ini saya jelaskan ya, untuk mengecek oli matic pada mobil Honda dan Mitsubishi ini biasanya berada di bawah sini. Itu pada bak penampungan oli matic itu ada dua baut. Baut yang pertama untuk ngetap, baut yang kedua untuk mengecek kondisi oli. Itu biasanya untuk baut yang mengecek kondisi oli maticnya ini kendorkan, dilepas. Setelah itu kita cek, ketika olinya itu menetes berarti oli maticnya sudah berada di level yang baik atau sesuai standar, cukup lah, tidak perlu ditambah lagi. Namun jika tidak menetes berarti indikasinya oli matic itu perlu ditambah ya, kekurangan oli matic seperti itu. Untuk mobil Mitsubishi dan Honda. Ini saya contohkan untuk mobil yang mempunyai dipstick ya, ini keluar mobil Toyota Innova. Nanti saya berikan tips bagaimana cara melihat kondisi oli matic. Let's go, kita cek. Oke, langkah pertama ketika mengecek oli matic pada mobil, kita panasi dulu ya teman-teman. Yuk ikuti saya. Oke, sebelum memanasi mesin, posisikan mobil berada pada permukaan yang datar ya. Setelah itu kita baru memanasi mobil sampai 70-80 derajat ya suhu mesinnya. Oke, kita panasi dulu ya teman-teman. Oke, setelah kita memanasi mobil, kita arahkan tuas transmisi ini ke R, N, D3, D, kemudian D3, 2, dan L. Kita arahkan seperti itu selama 2 detik ya, perpindahan giginya itu. Ini di posisi P ya, setelah itu kita posisikan R. Tapi harus direm ya teman-teman, enggak jalan nanti. Ini posisi R selama 2 detik, 1, 2, kemudian kita N, setelah itu kita D selama 2 detik saja ya teman-teman, nggak apa-apa. Kemudian kita 3 sini, setelah 3 kemudian 2 bawah, nah 2, setelah itu kita L gini. Kemudian kita kembali lagi ke atas, kedua, kemudian ketiga, kemudian kita ke D, selanjutnya kita ke N, kemudian kita ke R. Nah, setelah itu kita kembali ke N untuk kita mengecek kondisi oli maticnya. Nah, seperti ini. Dan mesin posisinya harus hidup ya teman-teman, seperti itu. Mengapa oli matic itu perlu dipanasi atau mesin perlu dipanasi? Karena ketika mobil belum dipanasi, oli matic itu ada di bak penampungan transmisi ya. Nah, ketika kita panasi, kemudian kita arahkan tuas transmisi ke N, D, itu agar nanti oli itu bisa masuk ke torque converter dan komponen-komponen lain yang dilumasi oleh oli matic, seperti itu. Jadi nanti ketika kita melihat kondisi oli biar lebih jelas, lebih maksimal seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cek dengan mengangkat dipstick oli maticnya ini. Namun ini mesin harus hidup dan posisi tuas transmisi pada posisi N ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan tisu ini untuk mengetahui kondisi oli ataupun menggunakan lap ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting ada seperti ini. Oke, untuk dipsticknya ini
warna merah ya, untuk Kijang Innova ini berwarna merah ini. Ini ada penguncinya, kita seperti ini dulu, setelah itu kita tarik ya teman-teman. Setelah kita tarik, kemudian kita tidak melihat dulu, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu pakai lap ini. Setelah itu kita masukkan kembali. Nah, setelah itu kita angkat. Oke, kita lihat, cek kondisinya. Nah, ini teman-teman. Ini ada cowaan ya, ada cowaan 1, 2, dan 3. Untuk kodenya di sini ada C. C itu cool, ini ada hot. Untuk mesin ketika dipanasi, oli metiknya harus berada di antara ini dan ini ya. Namun jika di posisi sini berarti kekurangan oli. Tidak boleh lebih dari sini. Kalau lebih dari sini berarti oli kelebihan ya teman-teman. Namun jika teman-teman tidak memanasi dan tidak mengarahkan tuas transmisi, itu nanti oli ada berada di sini ya teman-teman. Karena itu tadi oli belum masuk ke komponen-komponen transmisi matic, masih berada pada bak penampungan. Kita lihat untuk mobil ini olinya berada di sini ya teman-teman. Nah, berada di sini. Ini mengalir ini olinya. Nah, ada di sini tadi. Ini berarti oli dalam kondisi yang cukup. Ada di sebelah sini, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Oke teman-teman, ini warna oli, ini yang bagus warnanya merah transparan ya, merah keputih-putihan seperti ini masih bagus kalau berwarna seperti ini. Jika berwarna kehitaman, jadi merah ini bercampur kehitaman, ini berarti terkontaminasi oleh serbuk clutch atau housingnya. Namun jika berwarna ada putih-putihnya atau kemerah-merahan, putih campur kemerahan, berarti ada air yang masuk. Ada komponen transmisi itu yang bocor ya. Jadi air bisa masuk ketika saat hujan ataupun saat mencuci. Seperti itu untuk warnanya yang bagus. Intinya warnanya merah transparan seperti ini. Oke. Kemudian kapan pergantian oli matic? Ini saya sarankan menggunakan kilometer ya teman-teman. Ini saya sarankan 15.000 sampai 20.000 km. Ada yang bilang sampai 40.000 km. Itu ya nggak apa-apa, tapi saya rekomendasi, saya sarankan cukup maksimal 20.000 km oli matic perlu diganti. Oke, itu tadi cara mengecek kondisi oli matic yang meliputi volume oli matic, kemudian warna oli matic, dan kapan penggantian oli matic itu sendiri. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomotif Jaya.